Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Bersyukur kita dapat menyelenggarakan ibadah dan jemaat yang terkasih juga dapat mengikuti ibadah ini. Sekiranya ada jemaat yang harus isolasi mandiri, semoga senantiasa bersemangat. Jangan lupa senantiasa berupaya untuk sembuh, mengonsumsi vitamin, dan menjaga kesehatan. Yang sudah sehat, tetap bersemangat untuk mengonsumsi vitamin agar senantiasa tetap sehat. Perkenankan menyampaikan warta jemaat pada hari ini bahwa pada hari ini dan hari Minggu yang akan datang tanggal 1 Agustus 2021 pelaksanaan ibadah masih secara online. Jemaat masih tetap di rumah. Baiklah, hanya itu warta gereja hari ini dan kita bersama-sama memulai ibadah hari ini. Jemaat dimohon berkenan berdiri. Bersama-sama kita puji nama Tuhan. Kita memujikan kidung jemaat 18 bait 1, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah beriman di tengah badai. Dengan tujuan jemaat dapat mengimani penyertaan Allah ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya sehingga bertambah kuat dan tetap berpengharapan. Kita pujikan kidung jemaat 440 bait yang pertama dan yang ketiga di badai topan dunia. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Allah surgawi, demikianlah permohonan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tanggapi penyesalan akan dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan yang keempat, ku diberi belas kasihan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 402, bait yang kedua dan yang ketiga, "Kuperlukan Juru Selamat." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang bersemayam di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, boleh memampukan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan memahami firman-Mu Tuhan. Kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi mulut kami, sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan leksionari pada hari ini. Bacaan yang pertama tertulis di dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Berikutnya Mazmur tanggapan tertulis di dalam kitab Mazmur 14. Bacaan kedua tertulis di dalam surat Efesus 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Dan bacaan Injil akan kita baca dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan.
Yohanes 6 ayat 1 sampai 21, demikian firman-Nya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Gereja
pernah mempopulerkan lagu yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Dan sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, beriman di tengah badai. Pesan lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye ini sangat kuat, penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa sesulit apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, maka suatu saat badai itu pasti akan berlalu. Dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami badai hidup. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah badai hidup ini akan membuat kita terhempas, atau justru kitalah yang menghempaskan badai hidup itu? Dalam bacaan Injil yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ada dua kalimat yang perlu kita tanggapi atau kita respon. Yang pertama adalah pada saat Yesus menyuruh memberi makan 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus, para murid tersebut mengatakan, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. Dan yang kedua adalah pada saat angin topan menerjang perahu yang dinaiki para murid hingga hampir tenggelam, para murid berteriak, "Guru, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Marilah kita merenung sejenak, berpikir sejenak tentang apa yang sudah dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus tersebut. Yang pertama berkaitan dengan angin kencang yang menerjang perahu yang dinaiki para murid. Para murid berseru, "Guru, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Mengapa muncul rasa takut dan khawatir yang luar biasa? Rasa takut dan khawatir itu muncul karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah berkuasa untuk meredakan angin topan tersebut. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan para murid yang disuruh memberi makan 5.000 orang dan mengatakan roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Para murid menggunakan logika berpikir manusiawi. Kita juga bisa membayangkan yang datang mengikuti Tuhan Yesus adalah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita berandai-andai 5.000 orang laki-laki ini membawa serta istrinya dan juga membawa serta 2 anaknya, maka jumlah yang hadir di situ adalah 20.000 orang. Sedangkan upah pekerja 1 hari katakanlah senilai sebesar 100.000 rupiah. 100.000 kali 200
itu ada 20 juta. Ini yang dipikirkan oleh para murid yang menggunakan logika dan pikiran manusiawi. Tetapi semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Keduanya tidak dilakukan atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman dan kata kerjanya percaya sering muncul dalam Alkitab dan merupakan istilah penting yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah. Kata iman yang dipakai dalam Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari kata Yunani. Bahasa asli kitab Perjanjian Baru pistis. Sedangkan kata kerjanya percaya adalah terjemahan dari kata pisteuo. Kata-kata ini sudah dipakai baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru sebagai terjemahan kata Ibrani aman, yang berarti keadaan yang benar dan dapat dipercayai atau diandalkan. Juga sering digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Allah mencakup arti percaya bahwa Allah itu benar, dapat diandalkan, mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, taat dan setia kepadanya. Percaya pada firman-Nya berarti percaya dan menerima yang sudah difirmankannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya, dari mana asal iman? Alkitab berbicara banyak tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya iman itu. Tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Iman bukan sesuatu yang bisa kita sulap supaya menjadi ada. Bukan juga sesuatu yang lahir bersama-sama dengan kita. Bukan juga hasil ketekunan seseorang dalam belajar atau mengejar kerohanian. Dalam surat Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa iman adalah karunia Allah, bukan karena kita pantas mendapatkannya, bukan juga hasil pekerjaan kita, dan juga bukan karena kita layak untuk memilikinya. Iman bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari Allah. Iman tidak diperoleh dengan kekuatan atau kehendak bebas kita. Iman dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan kasih karunia dan rancangan Tuhan. Iman juga menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan sebagai jalan keselamatan. Karena itu hanya Allah yang layak untuk dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita memiliki iman? Allah merancang sebuah cara untuk membedakan mereka yang menjadi miliknya dengan yang bukan miliknya. Iman akan menopang hidup kita sampai akhir hidup kita. Dengan iman kita juga tahu akan menerima hidup kekal di surga bersama Allah untuk selama-lamanya. Berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman dapat kita baca dalam Ibrani 11. Karena iman, maka Habil mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Allah. Karena iman, maka Nuh
mempersiapkan bahtera meskipun tidak mengetahui kapan hujan yang akan menimbulkan air bah akan turun. Karena iman, maka Abraham meninggalkan rumahnya untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang kemudian ia juga rela mempersembahkan anak satu-satunya. Karena iman, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan masih banyak pahlawan iman yang lain yang disebutkan dalam kitab Ibrani 11. Sangat jelas bahwa keberadaan iman dalam diri seseorang itu ditunjukkan melalui tindakan atau perbuatan. Iman kepada Allah juga diwujudkan dengan mengandalkan Allah sepenuhnya, bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia. Ketika suara Tuhan didengarkan dan perintahnya dilakukan, maka kemurahan dan berkat-Nya diberikan. Ketika keinginan dan nafsu dalam diri menguasai, bahkan memakai kesempatan dan kekuasaan untuk legitimasi tindakan yang keliru, hal ini akan menjadi penanda terjadinya badai persoalan. Daud adalah contoh bagaimana kehidupan iman dapat gugur ketika mengandalkan diri sendiri dan membiarkan keinginannya tanpa kendali dengan merebut Batseba, istri Uria panglima perangnya, untuk dijadikan istrinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti akan terlepas dari badai persoalan dan penderitaan. Bagaimana cara menyikapi badai persoalan dan penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Jangan putus asa, karena putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah. Sabar, kendalikan diri dan emosi. Jangan berbuat dosa dengan mengutuk Allah, melainkan mawas diri terhadap salah dan dosa yang kita perbuat. Senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah, membaca atau mendengarkan firman Tuhan, dan mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Allah sudah berfirman, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, iman adalah pondasi yang diletakkan oleh Kristus untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, sehingga segala tindakan kita menjadi bukti dari iman yang menghasilkan buah. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa pertumbuhan iman kita juga diuji melalui badai kesulitan, penderitaan, dan persoalan hidup. Dengan mengenali firman Tuhan lebih dalam, untuk berbagai pilihan, perkataan, dan tindakan kita sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita untuk tetap tegak berdiri walaupun badai persoalan dan penderitaan menerjang hidup kita. Allah yang bersemayam di dalam hati kita melalui Roh Kudus juga akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan batin kita
sehingga dapat mengalami pertumbuhan iman di atas dasar Yesus Kristus. Bahwa kasih Kristus juga diberikan sampai penuh kepada orang yang percaya akan kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Beriman itu menjadi syarat untuk mencapai kepenuhan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus adalah contoh orang yang hidup beriman teguh setelah pertobatannya, bahkan sampai di penjara demi Injil Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Inilah firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 54 ayat yang keempat. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Cukup. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama kita memperbarui ikrar dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Allah surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, manakala pada saat ini Tuhan senantiasa memampukan kami semua untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur atas semua berkat Tuhan itu. Dan selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan di lingkup Gereja Kristen Jawa Pemalang ini, dari anak-anak, pemuda remaja, warga dewasa, sampai orang tua kami, para adiuswa, di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kami serahkan Ibu Cipto. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Mas Yosef. Biarlah Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan Ibu Cipto, Bapak Pendeta dan Mas Yosef tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan terjadi. Kami juga menyerahkan pada saat ini saudara-saudara kami yang sedang menjalani pemulihan untuk kesehatannya. Kami serahkan Bapak Handoyo Saksono. Kami serahkan Bapak Barapontu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menolong, yang memulihkan kesehatan saudara-saudara kami tersebut, sehingga kelak di lain waktu boleh bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang sudah jompoloyo, lemah secara fisik, seperti Ibu Sumangun. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan pemeliharaan hidup jasmani dan rohaninya di dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah melalui kepedulian tangan-tangan yang Tuhan pakai, boleh senantiasa menumbuhkan semangat hidup yang tinggi dan juga tetap menjaga kehidupan keimanannya kepadamu Tuhan. Anaknya yang bersamanya, biarlah juga Tuhan berkenan pakai untuk merawat Ibu Sumangun. Selanjutnya Tuhan, bangsa kami tercinta Indonesia ini sudah sekian lama dilanda musibah virus COVID. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, karena kami manusia biasa yang tidak mampu berbuat apa-apa. Biarkanlah hanya kekuatan kuasa Tuhan yang melenyapkan virus COVID-19, virus COVID Delta, dan virus-virus yang lain
yang mengganggu kehidupan manusia di negeri ini Tuhan. Pemerintah yang juga berjuang untuk mengatasi virus ini juga Tuhan mampukan, Tuhan sertai, sehingga kami boleh merasakan hidup lepas dari virus COVID-19. Kami boleh hidup secara damai di negeri ini Tuhan, memulihkan perekonomian kami, boleh bekerja kembali sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kami. Kami juga serahkan pemerintah Kabupaten Pemalang di mana kami berada, yang pada saat ini juga sedang berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan segenap pemerintah di Kabupaten Pemalang ini, biarkanlah Engkau sendiri yang menolongnya, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan semangat agar tetap berjuang mengatasi virus yang ada di tempat ini. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini kehilangan pekerjaannya, kesulitan di dalam menjalani kehidupannya. Kami hanya dapat memohon pertolongan-Mu Tuhan, biarkanlah ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun nas persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman-Nya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Beredarnya kantong persembahan. Kita pujikan Kidung Jemaat 403 ayat 1 sampai selesainya kantong persembahan diedarkan. Hujan berkat kan tercurah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita aturkan persembahan ibadah Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, terima kasih dan bersyukur atas anugerah yang Engkau Tuhan berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami baru saja mengaturkan persembahan. Apabila dalam persembahan ini terselip dosa, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan terima. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya juga Tuhan anugerahkan pada beliau sehingga beliau dapat memegang persembahan dengan baik ya Tuhan. Kami juga akan berdoa apa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2, Tuhan pimpin anak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.